Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kif halukum ya tullaba wa talibati madrasah mutawassithah Islamiyah Nurus Sunnah. Gimana kabar kalian wahai santri putra santri putri kelas 7 SMP Islam Nur Sunnah? Mudah-mudahan kalian selalu dalam jagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pelajaran pagi ini kita udah selesai dari mukadimah. Sekarang kita masuk pada bab pertama. Silahkan anak-anak dibuka bukunya. Halaman 1 sampai 5 ya. Dibuka terus dibaca dulu sebelum mendengarkan rekaman ini atau YouTube ini. Dibaca dulu sebentar. Nah, nanti Ustadz sedikit akan mengulas sedikit. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas terkait kelahiran Rasulullah, keturunan Rasulullah, sampai persusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kenapa bukunya kok kelahiran dulu? Jadi kalau di kitab-kitab sirah pada umumnya biasanya keturunan Rasulullah, baru kelahiran, lalu persusuan. Terlepas itu semuanya, coba Ustaz akan mengurutkan. Kemarin juga secara singkat Ustaz sudah berkisah sedikit terkait keturunan Rasulullah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana khiyar min khiyar min khiyar min khiyar. Jadi saya ini pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ini memilih garis keturunan Rasulullah ini adalah keturunan terbaik dari yang terbaik, mulai dari Nabi Adam sampai turun ke Nabi Nuh, kemudian turun ke Nabi Ibrahim, terus kemudian ke Nabi Ismail, terus ke bawah sampai ke Adnan, terus kemudian turun ke Fihr, yaitu yang digelari Quraisy, nanti terus ke kakek Rasulullah yang nomor 4 kalau nggak salah, Qusay, terus kemudian Abdul Manaf, terus turun lagi kemudian Hashim, terus turun lagi kemudian Abdul Muthalib, terus turun lagi kemudian Abdullah, yaitu ayahanda Rasulullah, terus turun lagi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara gambaran umum inilah garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia bukan dari sisi nasab saja, tapi juga mulia dari sisi perangai. Jadi orang-orang yang di atas Rasulullah itu tidak ada dari mereka memiliki riwayat pezina, tidak ada dari mereka memiliki riwayat mabuk-mabukan, tidak ada dari mereka memiliki riwayat hal-hal yang sifatnya tercela. Jadi kata Rasulullah dalam hadis yang lain, ana min sulbi tuhrin ila sulbi tuhrin fi mana. Jadi saya ini dari cikal bakal yang suci terus turun ke suci lagi. Nah inilah Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga nabi yang terakhir, bahkan untuk dicacat dari nasabnya pun sulit karena memang beliau ini benar-benar dari yang terpilih. Nah, baik, lanjut lagi, anak-anak SMP Islam Nur Sunnah kelas 7 yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kalian. Nah, jadi kita mulai dari yang di buku saja ya. Jadi kabilah Quraisy ini kabilah yang sangat besar. Quraisy ini nama gelar dari kakek buyut Rasulullah yang nomor sekian yang bernama Fihr. Nah, terus dari Fihr inilah menjadi beranak pinak, turunannya banyak sekali, terus menjadi sebuah suku yang bernama suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini adalah
salah satu suku keturunan Nabi Ismail alaihissalam, karena Nabi Ismail alaihissalam ini keturunannya banyak sekali. Kalau yang tinggal di sekitar Makkah itu ada Quraisy yang pasti, terus kemudian ada Bani Tamim, terus kemudian ada Khuza'ah. Oh, sebentar, selingan. Baik, anak-anak, kita lagi selingan tadi. Ada teman masuk. Sampai mana tadi, lupa nah. Terus kemudian, baik, kita lanjut. Itulah garis keturunan Rasulullah. Terus kita akan berkisah dari Qusay, sebagaimana di buku ya. Di buku mulai juga berkisah dari kakek Rasulullah yang bernama Qusay. Nah, Qusay ini adalah orang yang sangat kuat sekali, pengaruhnya sangat besar di kabilah Quraisy, dan kabilah Quraisy tadi sudah membesar ya. Dari kabilah Quraisy ini maka lahirlah kabilah-kabilah kecil atau marga-marga kecil. Nah, Qusay inilah yang terkuat daripada orang-orang Quraisy yang lain. Kemudian atas jasa Qusay inilah beliau mampu menarik seluruh orang-orang Quraisy untuk masuk ke Makkah. Karena memang orang-orang Quraisy ini mereka hidupnya menyebar di pinggir-pinggir kota Makkah dan sebagainya. Terus mereka berhasil ditarik sehingga mereka semua tinggal di sisi Ka'bah. Dan Qusay ini atas pengaruhnya juga bisa istilahnya menyingkirkan orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah yang bukan orang Quraisy. Sebagaimana tadi udah tak sebutkan bahwa keturunan Nabi Ismail inilah yang mendiami wilayah Makkah dan berpindah-pindah yang berkuasa atas tanah Makkah ini, terlebih lagi wilayah sekitar Ka'bah. Dan dulu pernah Bani Khuza'ah, ini juga salah satu keturunan Nabi Ismail alaihissalam, bahkan Qahtan, konon nenek moyang bangsa Arab ini pun juga masih keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Wallahu ta'ala alam, tapi kita nggak melebar ke sana. Kita singgung sedikit masalah Khuza'ah. Nah, Khuza'ah ini dulu pernah berhasil menguasai wilayah Mekah dan Ka'bah wabil khusus. Terus kemudian orang-orang di sekitar tunduk kepadanya. Dia menguasai dengan kekuatan. Di sisi lain Amr bin Luhai, jadi pemimpin dari suku Khuza'ah ini, adalah seorang ulama top. Kalau legendanya dia seorang wali lah, kurang lebih gitu ya. Ulama top yang ditaati, disegani, bahkan orang Quraisy pun saat itu konon juga taat kepadanya. Nah, singkat cerita, dan saat itu suku Quraisy belum begitu, pengaruhnya belum begitu kuat karena jumlahnya juga masih sangat kecil. Nah, Amr bin Luhai inilah yang membawa patung dari wilayah Syam ke sisi Ka'bah. Kemudian terus ketika dia menaruh patung di sana dan mulai menyembahnya, sebagaimana dia mendapati hal itu di orang-orang Syam, di sebagian orang-orang Syam. Kemudian orang-orang sekitar Ka'bah pun bertanya-tanya, "Duh, kenapa kamu melakukan ini? Bukankah ini sesuatu yang terlarang?" dan lain sebagainya. Terus kemudian Amr bin Luhai mengatakan, sekali lagi Amr bin Luhai adalah ulama ya di masanya, yang sampai kalau disebut wali dan lain sebagainya, sehingga sangat ditaati. Terus dia mengatakan, "Aku tidak menyembahnya. Jadi mana mudhum illa liqarribuna ilallahi zulfa," kurang lebih gitulah. Jadi kami tidak menyembahnya, hanya saja kami hanya mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara patung ini. Sujud kepadanya, rukuk kepadanya, mengadakan ritual kepadanya dan sebagainya. Nah, inilah kurang lebih asal muasal bagaimana patung bisa masuk ke wilayah Ka'bah, terus kemudian menjadi ratusan patung,
terus kemudian menjadikan mayoritas penduduk Ka'bah, penduduk Mekah ini menjadi penyembah berhala disebabkan karena astagfirullahaladzim, disebabkan karena Amr bin Luhai. Nah, Khuza'ah ini pernah berkuasa di sisi Mekah, di sisi Ka'bah, demikian juga Bani yang dulu sekali, Bani Jurhum juga. Nah, di masa Qusay ini beliau berhasil menyingkirkan orang-orang selain orang-orang Quraisy. Jadi istilahnya diusir lah, atau selain orang Quraisy itu istilahnya ngontrak lah kalau tinggal di sekitar Ka'bah itu. Dan beliau berhasil menarik seluruh orang-orang Quraisy untuk mendiami sekitar Ka'bah. Maka di zaman di zaman Qusay inilah mutlak Ka'bah dan sekitarnya ini menjadi kekuasaan orang-orang Quraisy. Terus di buku juga disebutkan bahwa di zaman Qusay beliau mulai membuat sebuah tradisi yang baik. Jadi memberi makan dan minum para jamaah haji. Jadi anak-anak jangan dibayangkan ngasih makan dan minum itu seperti zaman sekarang. Minum tinggal ambil di keran kayak gitu. Makan tinggal masak di dapur. Enggak seperti itu. Jadi air minum tuh enggak ada. Zam-zam itu waktu itu tertimbun. Jadi pas Bani Jurhum dikalahkan oleh orang-orang Quraisy, terus mereka keluar dari sisi Ka'bah. Nah, dia menimbun sumur Zam-zam sampai bekasnya itu nggak kelihatan. Nah ini bisa kalian bayangkan, ngasih minum orang, ngambil airnya dari mana? Impor dan sebagainya, jauh membawanya. Ini hanya diberikan gratis oleh orang-orang Quraisy untuk para jamaah haji. Dan sekali lagi, Makkah ini adalah kota metropolitan. Jadi jangan berpikir, wah Rasulullah enak ya hijrah ke Madinah, ada pohon korma dan lain sebagainya. Enggak, istilahnya kalau kita ini dulunya tinggal di Jakarta dengan semua fasilitas yang lengkap, terus tiba-tiba masuk ke daerah pedalaman, ya secara logika kemunduran. Sehingga Rasulullah di sana membangun sebuah peradaban, makanya kota Yathrib dikasih nama oleh Rasulullah dengan nama Al-Madinah atau peradaban. Baik, kembali lagi ke Qusay. Nah, inilah pengaruh dia. Jadi kunci Ka'bah dan sebagainya dikendalikan mutlak oleh Qusay. Nah, terus kemudian lahir setelah Qusay, beliau punya anak yang tidak kalah kuat juga, namanya Abdul Manaf. Ini yang mewarisi Qusay juga dalam perdagangan dan setiap peperangan atau apapun itu, pasti yang menjadi panglima perangnya, yang mengarahkan dan sebagainya, inilah adalah Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf ini punya 4 anak laki-laki. Ustaz nggak mungkin akan cerita detail karena nanti malah kurikulumnya nggak selesai dan terlalu melebar. Tapi kalau kalian pengen kisah yang detail, kalian bisa baca sendiri di kitab Ar-Rahiqul Maktum misalnya, atau Fiqhus Sirah boleh juga, atau kitab-kitab sirah yang lain lah. Nah, atau bisa juga nonton siaran ulang di YouTube Nur Sunnah terkait Sirah Nabawiyah. Di situ insyaallah lengkap anak-anak. Sampai mana tadi ya? Saya udah. Nah, Abdul Manaf ini punya 4 anak laki-laki. Tapi kita nggak bakal bahas 4-4-nya. Kita akan fokus ke 2 anak kembarnya. Jadi Qusay ini punya anak kembar. Nah, anak yang lahir pertama ini dikasih nama Abduddar. Terus anak yang kedua ini namanya Hashim. Hashim ini sebenarnya gelar. Karena kata Hashim itu artinya orang yang menumbuk roti. Di situ dijelaskan juga di buku. Karena dia sering menumbuk roti campur daging terus jadi olahan makanan terus diberikan ke jamaah-jamaah haji. Bisa kalian bayangkan, inilah kakek-kakek buyut Rasulullah, bahwa mereka pemimpin tapi mereka mengayomi, pemimpin mereka melayani, pemimpin pelayan masyarakat, kurang lebih gitu. Bukan kerjanya itu hanya pakai telunjuk jari nyuruh gini, enggak. Ayo mereka gerak sendiri. Nah, memulai amal baik.
Baik, lanjut lagi anak-anak. Kemudian Hashim ini sang adik dia ya, sang adik, tapi pengaruhnya lebih kuat daripada sang kakak, dan ini biasa di sebuah keluarga kadang juga seperti itu. Nah, di keluarga Ustadz sendiri, misalnya Ustadz ini punya 5 bersaudara, Ustadz yang pertama, tapi di kampung pengaruhnya lebih kuat adik yang pertama dan adik yang kedua, dan ini biasa saja. Nah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, Hashim ini pamor lebih kuat. Hashim ini punya pamor lebih kuat karena sumbangsih untuk masyarakatnya lebih jos. Terus Hashim ini punya tradisi unik. Bisa kalian bayangkan, kabilah Quraisy yang begitu besar dibuatkan sebuah tradisi oleh Hashim, yaitu dengan berniaga di musim panas dan musim dingin. Nah, kalau musim panas mereka pergi ke Yaman. Karena di Yaman tuh kalau musim panas mereka pergi ke wilayah Syam, karena wilayah Syam tuh banyak sungai, banyak pepohonan sehingga lebih adem gitu. Nah, mereka berniaga di sana, jualan dengan membawa barang-barang dari Yaman. Terus ketika musim dingin mereka pergi ke Yaman dengan membawa barang dagangan dari wilayah Syam. Dan Yaman ini cuacanya panas, jadi kalau pas musim dingin itu untuk tinggal di sana itu pas. Nah inilah Hashim, dia ini pamornya begitu kuat sehingga ditaati oleh banyak orang. Terus kemudian Hashim ini punya beberapa saudara, tidak saya ceritakan semuanya. Di antara saudara laki-lakinya adalah namanya Al-Muttalib. Ini adalah saudaranya Hashim, dan dia adalah pemimpin Quraisy, dan dia yang memegang kunci Ka'bah. Zaman dahulu yang megang kunci masjid kayak gitu itu bukan marbot, bukan asal orang, tapi orang yang paling mulia di daerah tersebut. Nah, zaman dulu. Nah, terakhir itu yang megang adalah Abu Thalib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sampai materi anak, Hashim ini sebagaimana dikisahkan di buku itu, bisa kalian baca dulu ya. Pokoknya sebelum dengerin kajian ini pelajaran ini kalian baca dulu dari halaman 1 sampai 5 sebentar, insyaallah. Enggak banyak. Kemudian pas beliau berniaga ke wilayah Syam. Jadi kalau kalian lihat Syam, Mekah, tengah-tengahnya itu Madinah. Jadi ketika pergi ke Syam, beliau mampir ke wilayah Madinah, terus tertarik dengan seorang gadis namanya Salma dari Bani Najjar. Ini kabilah besar dari Khadraj. Nanti orang-orang Khadraj akan menjadi sahabat-sahabat Rasulullah selain Aus juga. Terus kemudian dia bermukim di sana karena menikah ya, nggak berangkat berniaga, terus sampai beberapa waktu di sana nikah. Terus pas beliau berangkat ke wilayah Syam, ternyata istrinya hamil. Nah, untuk berniaga. Nah, pas pulang ke rumah, ini beliau konon meninggal di wilayah Gaza. Kalau di buku disebutkan di wilayah Gaza. Gaza itu Palestina yang sekarang. Dan sebagian lagi meninggal dalam perjalanan menuju Mekah dari Madinah. Jadi dia singgah ke rumah istrinya. Oh, ternyata istrinya kondisinya sedang hamil, terus kemudian meninggal di sana ketika hendak atau sedang melakukan perjalanan ke Mekah. Jadi makamnya ada di Madinah. Nah, wallahu taala alam. Dan ini orang-orang Quraisy tidak ada yang tahu bahwa Hashim ini menikah dapat orang Madinah, sampai istrinya Hashim ini hamil dan lain sebagainya, itu nggak ada yang tahu. Nah, terus kemudian di tahun 7 atau 8 dari kelahiran anaknya Salma, jadi namanya anaknya Hashim nanti dikasih nama Syaibah. Kenapa disebut Syaibah? Ketika lahir
kepalanya sudah beruban. Wallahu taala alam, kalau ada bayi yang seperti itu, konon ya nggak tahu ya, ada legenda mengatakan bahwa apa ya, anak tersebut membawa tanda lahir kurang lebih itu. Tanda lahir apa, wallahu taala, pokoknya bawa tanda lahir. Di tanda lahir itu nggak hanya tai lalat tapi juga uban. Legendanya banyak, nggak usah didengerin. Kalau memang ada ayatnya, nggak ada hadisnya, dicuekin aja. Atau nggak ada kaul salaf yang muktabar, cuekin aja. Baik anak-anak, lanjut lagi. Terus kemudian ketika Al-Muttalib mendengar bahwa saudaranya bernama Hashim itu ternyata menikah, dapat penduduk Madinah, bahkan punya seorang putra, maka dia pun bergegas lari ke Madinah untuk mengambil keponakannya itu. Sekali lagi, di budaya bangsa Arab, keponakan itu seperti kayak anak kandung sendiri. Jadi kayak anak hilang gitu, terus berusaha untuk ditarik ke Mekah. Nah, demikian juga orang-orang terbiasa untuk melihat bahwa paman itu di kalangan bangsa Arab itu udah seperti kayak ayah sendiri, jadi ditaati dan lain sebagainya. Nah, terus anak-anak kemudian ketika dia datang ke sana untuk mengambil anak dari kakaknya, maka keluarganya, dari keluarga ibunya Hashim, astagfirullahaladzim, dari keluarga istrinya Hashim itu menolak keras untuk membawa Syaibah ini. Terus kemudian Al-Muttalib mengatakan bahwa dia ini adalah anak dari pemimpin kami, dan dia saya bawa ke Mekah untuk menjadi pemimpin di sana, nggak bisa tinggal di sini. Terus kemudian rebutan, kisahnya pilu sekali. Ya gimana lah, coba kalian bayangkan, seorang anak dipisahkan dari ibunya, betapa sakit kan hati si ibu ini, anak yang begitu dicintai dan lain sebagainya. Kemudian Syaibah pun dibawa oleh Al-Muttalib ke Mekah. Nah, diboncengin di belakang, naik ontak gitu, diboncengin di belakang. Terus kemudian ketika penduduk Mekah melihatnya, terus mereka nyebut Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, maksudnya budaknya Al-Muttalib. Al-Muttalib pun ngamuk, wahai hak, kurang ajar kalian, ini anak saudaraku, anaknya Hashim, bukan budak. Terus tapi orang-orang Mekah sudah manggil seperti itu, maka nanti Syaibah ini akan dikenal dengan sebutan Abdul Muttalib. Nah, kurang lebih gitu. Baik anak-anak, lanjut lagi. Kita urainya 30 menit ya. Ini masih 23 menit. Baik, lanjut lagi anak-anak. Kemudian sampai mana tadi? Di Mekah, Abdul Muttalib pun ini menjadi tumbuh seorang remaja yang kuat, dengan mewarisi akhlak yang luar biasa dari ayahandanya dan dari pamannya juga. Terus kepemimpinan pun jatuh kepada Abdul Muttalib lagi, dan sebagaimana penuturan Abu Sufyan, bahwa di era Abdul Muttalib ini tidak ada yang sebanding dengan dia. Jadi dia adalah orang yang paling mulia di kalangan Quraisy. Bahkan para ahli sejarah itu sampai berkata berlebihan, andai Abdul Muttalib ini ditunjuk sebagai seorang nabi, maka layak sekali karena akhlaknya begitu luar biasa. Nah, tapi kita nggak perlu ngomong seperti itu hanya omongan ahli sejarah. Maka Allah Subhanahu wa taala tentu lebih paham siapa yang ditunjuk untuk menjadi nabinya. Nah, kakek Rasulullah ini, Abdul Muttalib, di masanya ini terjadi beberapa peristiwa yang cukup masyhur. Di antaranya adalah menggali kembali sumur Zam-Zam, yaitu melalui sebuah mimpi. Dikisahkan bahwa di kitab Rahikul Maktum, di sirah milik Ibnu Katsir atau Ibnu Hisham dan lain sebagainya, disebutkan bahwa Abdul Muttalib ini mimpi. Di mimpinya itu
dia didatangin seorang laki-laki, wallahu taala alam, mungkin ini utusan Allah atau bagaimana. Terus disebutkan bahwa galilah kamu, disuruh gali di satu tempat gitu di sisi Ka'bah. Kemudian terus dia bingung, ini apa, mimpi apa. Terus kemudian tidur lagi di kemudian harinya, maksudnya mimpi dengan mimpi yang sama lagi sampai 3 kali. Lalu dia pun yakin bahwa mimpinya ini bukan mimpi yang biasa, kurang lebih gitu. Maka beliau mengajak putranya yang bernama Al-Harith. Al-Harith ini adalah putra tertuanya. Baru nanti setelah Al-Harith lahirlah Abdullah yang merupakan ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan Al-Harith ini menggali yang dalam mimpi itu, dan masya Allah ternyata di sana didapati sumur Zam-Zam. Nah, ini terus terjadi konflik antara beliau dengan orang-orang pemuka Quraisy yang lain, berebut terkait masalah Zam-Zam. Nah, ini adalah milik bersama dan lain sebagainya. Terus singkat cerita, Allah menetapkan bahwa hak sumber Zam-Zam ini adalah haknya Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kejadian pertama, nggak bakal ceritakan semuanya. Kejadian kedua yaitu diserangnya Makkah oleh pasukan gajah oleh Abraha. Kisahnya masyhur sekali dan tak kisahkan yang mungkin belum kalian dengar. Jadi ketika Abraha mulai masuk wilayah Mekah itu, ceritanya panjang. Suatu waktu ya insya Allah ceritakan masalah Abraha secara khusus. Dia menjarah kekayaan orang-orang Mekah, dan diantaranya juga kekayaannya 100 ekor ontanya milik Abdul Muthalib. Terus kemudian ketika udah dijarah, Abdul Muthalib pun mendatangi Abraha. Terus beliau adalah seorang yang tua dengan karisma yang tinggi, maka Abraha dengan sendirinya itu hormat kepadanya. Bisa kalian bayangkan ya. Jadi beberapa orang itu yang memiliki wibawa yang sangat tinggi, hanya kita melihatnya itu terus tiba-tiba kita merendah gitu. Nah, ada tipe-tipe yang seperti itu karena memang akhlaknya luar biasa. Nah, inilah Abdul Muthalib. Kemudian Abraha memberikan pilihan, kamu milih mana? 100 ontamu tak balikin, tapi Ka'bahmu tak hancurkan, atau 100 ontamu tak tahan, tak bawa pulang, Ka'bahmu tidak tak apa-apakan. Nah, tentu kalau kita dikasih pilihan seperti itu, kita akan ngomong, udah ambil aja ontaku, yang penting Ka'bah jangan kamu apa-apakan. Nah, karena itu kiblat kita. Tapi jawaban Abdul Muthalib ini sungguh mengherankan. Kata beliau, balikin ontaku. Fa inni rabbul ibil. Sungguhnya aku ini pemilik onta itu. Wa inna lil baiti rabban sayahmihi. Adapun Ka'bah itu memiliki pemilik yang akan menjaganya, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar jawaban itu Abraha ngamuk. Jadi dia tidak hormat lagi kepada Abdul Muthalib karena jawabannya itu terlihat materialistis, tapi dia nggak melihat hakikatnya. Nah, maka terjadilah peristiwa Ka'bah itu, dan saat itu Rasulullah sedang ada di kandungan ibunya, yaitu Aminah binti Wahab. Nah, beliau ini saat itu udah 9 bulan kalau nggak salah. Intinya 20 hari sebelum Rasulullah lahir. Makanya ketika beliau lahir, ahli sejarah menyebutnya beliau lahir di tahun gajah, maksudnya di tahun peristiwa gajah. Insya Allah sewaktu-waktu akan mengisahkan terkait masalah penanggalan secara singkat. Zaman dulu itu tidak ada istilah tahun hijriah, yaitu bulan tanggal ada tapi nama tahun nggak ada. Jadi untuk menyebutkan misalnya kamu lahirnya kapan, aku lahir 5 tahun setelah peristiwa proklamasi, nah misalnya gitu. Nah, peristiwa besar itu dijadikan tolak ukur penanggalan. Atau misalnya kapan simbahmu meninggal? Oh, simbahku meninggal itu misalnya 15 tahun setelah
uh, misalnya apa ya, setelah tsunami, karena peristiwa besar kan. Nah misalnya seperti itu, contoh saja anak-anak. Nah itu model penanggalan bangsa Arab zaman dahulu. Terus kemudian singkat cerita di zaman Umar bin Khattab baru ditetapkan penamaan tahun Hijriah. Kurang lebih begitu anak-anak terkait masalah silsilah keluarga Rasulullah SAW. Sedikit saja. Jadi bangsa Quraisy ini adalah bangsa yang menjunjung tinggi akhlak karimah, menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi setia kawan. Mereka anti pengecut, mereka selalu gagah berani, mereka tidak memiliki sifat budak. Jadi kalau misalnya ada orang terus ngomong, tolong ambilkan bajuku, maka mereka nggak mau. Nah, mereka akan mengatakan bahwa sahibul hajah ahaqqu bi an ya'khudahu. Jadi yang punya hajat lebih berhak untuk mengambilnya. Saya nggak ada hajat. Nah, mereka nggak punya jiwa disuruh-suruh, itu nggak ada. Nah, mereka adalah jiwanya pemimpin. Nah, inilah terah garis keturunan Rasulullah SAW. Hanya saja mereka punya setitik aib, yaitu nyembah berhala. Dan tadi juga sudah tak kisahkan, ini kisahnya gara-gara bukan orang Quraisy, orang dari suku Khuza'ah yang saat itu menguasai Mekah, dan pemimpinnya adalah yang diulamakan. Kisahnya panjang, suatu waktu akan tak kisahkan terkait masalah Amr bin Luhai. Itu anak-anak, insyaallah di pertemuan berikutnya saya akan bahas terkait masalah pernikahan ayahanda Rasulullah, yaitu Abdullah dengan Aminah binti Wahab sampai kelahiran Rasulullah, dan terus kurang lebih gitu. Nah, jangan lupa baca bukunya, insyaallah nanti yang keluar mid semester ataupun UAS dari buku. Kalau dari kisah seperti ini tidak terlalu banyak, tapi didengarkan aja untuk nambah informasi anak-anak yang mungkin tidak ada di buku. Kurang lebih gitu anak-anak semuanya. Jazakumullah khairan atas semua perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-liqa.